Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menanti waktu maghrib ini di sore hari sambil nyiram-nyiram karena masih musim kemali biar terasa segar. Alhamdulillah tadi sambil nunggu waktu ada menemukan bongkar-bongkar file, menemukan sebuah risalah yang sangat bagus, 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Yang ini dulu ada bukunya sekian mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Ada buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala, judulnya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Ini bukunya entah dipinjam siapa atau di file di mana, di lemari belum ketemukan. Alhamdulillah dapat risalahnya dalam bentuk PDF ini, dan ini lupa di download nggak tahu tahun berapa, yang jelas lebih dari 10 tahun yang lalu. 14 contoh praktek hikmah di dalam berdakwah. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika menyimak risalah yang sangat bagus ini, banyak hal-hal dari 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah itu yang sangat penting untuk kita ketahui. Tidak hanya seorang dai, tentunya kita semuanya pun para penuntut ilmu tidak ada salahnya, bahkan sangat bermanfaat untuk turut membacanya, mengilmui, dan juga mempraktekkan tentunya. Karena kita pun bisa berdakwah di tengah-tengah keluarga kita, saling menasihati di antara teman-teman kita, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kalau mendengar kata hikmah, banyak penafsiran di masyarakat kita mungkin ya. Kata-kata hikmah ini istilahnya terkadang dilingkupi dengan sesuatu yang sering kita dengar, yaitu menyampaikan yang hak walau pahit gitu kan. Akhirnya orang, oh ya, kita berdakwah harus dengan hikmah. Sikap hikmah itu terkadang berbagai di tengah-tengah masyarakat kita jumpai apa istilahnya implementasi hikmah atau reaksi implementasi sikap hikmah dalam masyarakat. Bahkan ada yang tidak peduli dengan nilai-nilai ilmiah dalam dakwah, yang penting terkesan hikmah gitu ya, seolah-olah tidak peduli dengan landasan-landasan ilmiah. Jadi yang penting orang mudah menerima dan seterusnya. Kadang yang kedua juga terlalu longgar. Sikap hikmah kadang dimaknai juga sikap yang terlalu longgar, entah sengaja atau tidak. Ini ada di dalam masyarakat sikap terlalu longgar, artinya kadang-kadang saking longgarnya malah mengorbankan syariat, itu juga. Kemudian yang ketiga adalah sikap, di antara sikap hikmah yang terimplementasikan di dalam masyarakat adalah sikap yang tengah-tengah. Nah, ini tentunya ada strateginya, tetap memelihara nilai-nilai keilmiahan namun tetap hikmah. Nah, ini yang dimaksud hikmah, nilainya tengah-tengah, tetap memelihara, menjaga nilai-nilai syar'i, tidak melanggarnya, namun tetap menyampaikan dengan cara yang hikmah. Kemudian di dalam risalah yang beliau tulis ini, hikmah itu, sikap hikmah itu ternyata ada pilarnya, ada 3 pilar dalam sikap hikmah ini. Yang pertama adalah dikatakan suatu hikmah itu karena berdasarkan ilmu. Ya, ilmu tentunya kita para penuntut ilmu sudah pahami tentunya. Ilmu itu yang dimaksud adalah firman Allah, sabda Nabi SAW, dan juga atas keduanya dipahami dengan pemahaman salafus soleh. Itulah ilmu, yaitu pilar sikap hikmah itu yang pertama adalah ilmu, yaitu orang dikatakan memiliki sikap hikmah karena berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-hilm, yaitu bijaksana, yaitu orang tentunya selain dibarengi dengan dilandasi dengan ilmu, sikapnya juga bijaksana. Kemudian pilar yang ketiga adalah al-anah, yaitu sikap tidak tergesa-gesa.
seorang tidak tergesa-gesa di dalam bersikap. Nah, itu antara lain 3 pilar sikap hikmah di dalam berdakwah. Terus kemudian beliau juga menyampaikan bahwa yang berhasil saya serap bahwa sikap hikmah adalah secara sederhana atau secara ringkas dimaknai adalah tepat dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makna singkat atau definisi singkat atau ikhtisar singkat tentang hikmah. Nah, itu ada pilar-pilar hikmah, ada sikap hikmah di dalam masyarakat, yang ada yang longgar sekali, ada yang tidak peduli dengan nilai-nilai ilmiah, ada yang tengah-tengah. Kemudian pilarnya adalah al-ilm, yaitu ilmu, al-hilm, yaitu bijaksana, kemudian al-anah, yaitu tidak tergesa-gesa. Kemudian diantara contoh 14 contoh sikap hikmah, praktek hikmah dalam berdakwah, yang pertama adalah seorang dai tentunya, atau kita semuanya para penuntut ilmu harus memiliki akidah yang sahih dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, contoh praktek hikmah, yaitu yang pertama adalah memiliki akidah sahihah sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan kemudian memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua adalah di antara sikap hikmah, praktek hikmah dalam berdakwah, yaitu bermuka manis, yaitu gemar menegur, memberi salam, kemudian menunaikan hak-hak sesama muslim. Itu juga merupakan sikap hikmah di dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga adalah mengenal masyarakat yang akan didakwahi. Nah, ini tentunya para ahli ilmu tentunya telah memahami objek dakwahnya. Adapun kita, ya tentunya kita memahami skala lingkup kecil, mungkin kita memahami keluarga kita, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita, walaupun kita akan memberikan nasihat misalnya harus bagaimana, itu tentunya memahami objek yang akan kita dakwahi. Kemudian yang keempat adalah bertahap di dalam berdakwah. Bertahap di dalam berdakwah, yaitu bertahap tentunya ilmu yang paling urgent untuk dipelajari, untuk kita ketahui secara bertahap. Tentunya masalah akidah menjadi prioritas pertama dan utama, akidah yang sahih. Kemudian sikap yang lain adalah, yang kelima adalah beramar ma'ruf dengan lemah lembut. Nah, ini sebagaimana usul daripada manhaj al-sunnati wal jamaah dalam berdakwah adalah lemah lembut. Kemudian contoh yang keenam adalah menyampaikan Al-Quran dan hadis, sudah barang tentu itu menjadi landasan ilmu. Kemudian juga sebagai contoh yang keenam, contoh praktek hikmah dalam berdakwah yang keenam adalah mengutip athar atau perkataan ulama yang memang telah masyhur di masyarakat, yang telah mendapat hati di dalam masyarakat. Misalnya kalau di Indonesia barangkali sangat terkenal perkataan-perkataan ulama madhab, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampaikan nasihat-nasihat beliau sebagai athar ulama al-sunnati wal jamaah, yaitu menyampaikan perkataan ulama selain Al-Quran dan hadis, perkataan ulama yang memang telah mendapat hati di dalam masyarakat. Kemudian contoh yang selanjutnya, contoh ketujuh dalam praktek hikmah dalam berdakwah adalah menjadikan anak-anak remaja sebagai objek dakwah untuk ditarbiyah, istilahnya menjadi prioritas juga, karena merekalah generasi penerus yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi penerus. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingkari kemungkaran dengan skala prioritas. Artinya kita memandang maslahat madorot, apabila kita cegah langsung apa maslahatnya dan madorotnya apa. Dahulu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Jadi mengingkari kemungkaran dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Kemudian yang contoh yang ke-10 kalau nggak salah ya, apabila ada kemungkinan atau berkesempatan membantah orang-orang yang berbuat menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka tentunya harus dengan dalil-dalil ilmiah,
Selain dengan lemah lembut, tentunya harus dilandasi bantahan-bantahan tersebut, dilandasi dengan dalil-dalil ilmiah agar orang yang mendapat nasihat tersebut yakin dengan nilai-nilai ilmiah tersebut. Kemudian di antara contoh yang lain yang ke-11 adalah apabila memberi nasihat atau mengingkari orang-orang yang berbuat menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, maka baik keinginan untuk memberi nasihat secara individu maupun sebuah kelompok misalnya, tentunya dengan tidak terang-terangan, tidak menyebut individual maupun kelompok-kelompok tersebut, namun tidak terang-terangan, namun secara mujmal misalnya. Nah, itu termasuk bagian dari contoh hikmah di dalam berdakwah ketika mentahdir atau mengingatkan orang-orang yang menyimpang, maka hal ini harus secara tidak terang-terangan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah jika ada kemungkinan dengan bekal-bekal ilmiah, seorang dai diundang untuk memberi nasihat, memberi pencerahan ilmu di masjid-masjid di tengah-tengah kaum muslimin yang memang di sana ada penyimpangan-penyimpangan, maka seyoganya jika diundang tetap memenuhi undangannya dengan niatan untuk nasihat, namun dengan tetap ilmiah, dengan tetap lemah lembut, dan tentunya mengedepankan sikap hikmah. Kemudian yang ke-13 antara lain yaitu mengamalkan hal-hal yang dikerjakan di masyarakat sepanjang tidak melanggar syariat, yaitu mengamalkan hal-hal yang dikerjakan di masyarakat pada umumnya sepanjang tidak melanggar syariat. Contoh yang ke-13. Contoh yang ke-14, teman-teman sekalian, yaitu kita seyogianya tetap bersabar, tidak tergesa-gesa ingin memetik hasil daripada dakwah, harus tetap bersabar dan tidak ingin segera memetik hasil dakwah. Dan itulah antara lain, semoga tidak terlewatkan 14 contoh praktek hikmah di dalam berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi, tentunya sebuah risalah yang sangat bagus, 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Mohon maaf apabila di dalam menukil secara lisan ini terdapat kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.